Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi aktivitas kebugaran jasmani. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga untuk tubuh kita akan tetap sehat walaupun kita selalu melakukan kegiatan. Dan di sini arti dari kebugaran jasmani atau definisinya yaitu kemampuan atau kesanggupan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik yang diberikan kepadanya tanpa harus menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Walaupun kita melakukan aktivitas, tetap kita akan terasa sehat dan kuat. Itu maksud dari definisi kebugaran jasmani. Dan selanjutnya setelah kita mendefinisikan kebugaran jasmani, kita akan tahu tes kebugaran jasmani. Dan dari tes kebugaran jasmani ini kita dapat menguji daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, dan kelenturan otot dengan aktif melakukan gerakan kebugaran. Dan jenis tesnya itu apa saja? Kita bisa lihat jenis tes kebugaran jasmani seperti squat, push up, sit up, loncat tegak atau vertical jump, jogging, dan lari jarak jauh. Sehingga dengan semua itu kita bisa merasakan manfaat dan kegiatan yang sudah kita lakukan. Manfaat kebugaran jasmani ini: 1. Membentuk kekuatan daya tahan otot tubuh. Itu 1. Kedua, meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga, berat badan terjaga, tidak obesitas atau kegendutan. Keempat, kesehatan tulang tetap terjaga. Dan kelima, kadar gula terkontrol. Dan yang keenam, menjaga penyakit kardiovaskular, mencegah penyakit kardiovaskular. Dan yang ketujuh, terhindar dari depresi. Itu 7 manfaat kebugaran jasmani. Selanjutnya, komponen kebugaran jasmani antara lain yaitu 1. Kekuatan, 2. Daya tahan, 3. Daya tahan otot, 4. Kecepatan, 5. Kelenturan. Dan selanjutnya ke-6, kelincahan, 7. Koordinasi, 8. Keseimbangan, 9. Ketepatan, dan yang ke-10 reaksi atau reaction. Itu 10 komponen kebugaran jasmani. Dan selanjutnya tentang kekuatan. Apa itu kekuatan? Suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Itu arti dari kekuatan atau strength. Itu artinya dari kekuatan, sehingga kita bisa menjaga kekuatan kita. Ini contoh dari videonya, itu gerakan sit up, gerakan push up, dan gerakan back up. Itu contoh-contoh video atau gerakan strength. Dan selanjutnya tentang daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya secara aktif dan efisien. Itu arti dari daya tahan tubuh. Dan ini perhatikan contoh dari kegiatan daya tahan tubuh. Lari jarak jauh, itu diumpamakan lari mengitari lapangan, seperti anak-anak biasanya pemanasan atau jalan sehat. Itu makanya kalau pas pemanasan itu lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga tubuh kita. Dan daya tahan otot ini, daya tahan otot disebut juga daya ledak otot, explosive power, kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti ini gambar orang loncat ke atas dan kembali dengan secepat-cepatnya. Ini contohnya seperti video yang ditampilkan. Ini namanya lompat tegak atau vertical jump. Jadi meraih berapa tinggi yang akan kita raih dengan lompat. Dan ini juga yang namanya lompat kangkang. Itu betul
kecepatan juga, dan daya tahan otot yang kuat supaya bisa melampaui. Dan selanjutnya daya kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihannya ini yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter atau lari cepat atau lari sprint, itu yang biasa. Ini contoh di video itu diumpamakan seperti anak-anak sedang berlari sprint atau lari cepat. Makanya kalau guru memberikan materi silakan dipraktekkan dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa tahu. Dan selanjutnya tentang kelenturan. Ini kelenturan, gambarnya orang yoga, orang senam. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contohnya seperti itu, melatih daya lentur. Ini juga ada renang juga melatih daya kelenturan tubuh kita. Tadi yoga, senam juga. Dan selanjutnya yaitu koordinasi. Ini di sini artinya koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Itu arti dari koordinasi. Di gambar itu dilihatkan orang melempar. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Ini maksud dari koordinasi. Jadi kita tahu saat bola itu kembali harus ditangkap. Ini contoh dari videonya, bisa dilihat. Itu diumpamakan memantul ke tembok, memantulkan bola ke tembok, terus kita harus menangkap kembali, bukan melempar mangga tapi memantulkan bola ke tembok. Itu umpama seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kelincahan atau agility, merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri kanan. Bentuk latihan kebugaran, lari zigzag dan naik turun tangga. Itu contohnya seperti video, bisa dilihat. Itu kelincahan. Jadi biasanya anak-anak juga ada kegiatan naik turun tangga, itu maksudnya untuk kelincahan. Ini videonya masih ada juga. Nah, itu diumpamakan tangga dengan anak naik turun kursi. Jadi kalau guru menerangkan itu tidak asal-asalan, tapi ada maksud yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran tersebut. Itu maksudnya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu tentang keseimbangan, balance. Di situ ada gambar meniti. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik atau seimbang. Seperti itu gambar sikap lilin berdiri dengan satu kaki, dan ini contoh dari videonya. Ini juga butuh keseimbangan. Kalau menjadi gerobak, selain keseimbangan juga butuh kekuatan lengan. Kalau nggak imbang pasti ya jatuh, nggak kuat juga jatuh. Dan selanjutnya yaitu tentang ketepatan. Artinya dari ketepatan yaitu kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran, seperti menembakkan bola basket ke keranjang, memasukkan bola ke keranjang atau tempat sampah. Itu juga ketepatan. Ini contoh dari videonya, bisa dilihat. Menendang bola juga ketepatan. Ketepatan menendang bola ke gawang, memasukkan bola basket ke keranjang, itu merupakan latihan ketepatan atau akurasi. Selanjutnya yaitu reaksi. Artinya kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Di situ ada gambar lempar bola. Jadi kita paling tidak harus bereaksi menangkap bola. Ini seperti contoh dalam video, itu saling lempar
terus ditangkap, lempar tangkap. Jadi namanya lempar tangkap bola, itu melatih reaksi dari saraf kita untuk mendapatkan reaksi. Jadi kalau dilempar ya kita harus menangkap, jangan diam. Kalau diam pasti akan terkena bola yang dilemparkan oleh teman kita. Itu contohnya. Itulah tadi beberapa tentang pengertian kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, komponen apa saja yang bisa diteskan untuk kebugaran jasmani untuk tetap menjaga tubuh kita bisa tetap sehat dan saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua.